Situasi darurat, Menlu AS mendadak temui Prabowo. Indonesia desak AS, tak perumit konflik. Konflik Israel-Palestina, seolah tak berujung, maka dari itu Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri, dan senantiasa mengedepankan aksi dialog, untuk penyelesaian konflik. Tak cuma Indonesia mendukung solusi dua negara, namun upaya yang tak kalah penting adalah gencatan senjata permanen, dikarenakan gencatan senjata sangat penting untuk pemulihan situasi Gaza. Untuk usaha gencatan senjata, seringkali veto AS menghalangi itu semua, dan saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia mendadak adakan pertemuan. Setelah berbicara di konferensi tingkat tinggi, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, seruan untuk bertindak, tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat AS H.M. Anthony John Blinken di Amman, Yordania. Menhan Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan, Indonesia menyambut baik diadopsinya resolusi DKPBB 2735 yang diusulkan Presiden AS Biden dengan proposal 3 fase untuk gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan AS, Mesir, dan Qatar. Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika, Mesir, dan Qatar untuk memastikan perundingan tetap berjalan serta mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang adil dan abadi di Palestina. Gencatan senjata yang segera, penuh, dan menyeluruh sangat penting untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, tegas Menhan. Dukungan internasional diperlukan bagi Palestina untuk mewujudkan status kenegaraan dan pembangunan bangsanya, termasuk memperkuat pemerintahannya, memberikan bantuan untuk pemulihan, dan menuju keanggotaannya di PBB. Sementara itu, Menlu Blinken berterima kasih atas dukungan Indonesia terhadap proposal gencatan senjata tersebut, dan menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk melaksanakan kemitraan strategis komprehensif AS Indonesia. Terima kasih kepada Menteri Pertahanan atas dukungan Indonesia terhadap usulan untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza, dan menjamin pembebasan semua sandera, ungkap Menlu Blinken. Terlihat sikap upaya Indonesia untuk menghadirkan gencatan senjata saat beberapa waktu lalu, usulan DKPBB yang termasuk diinisiasi oleh Indonesia, ditolak oleh veto AS, dan berulang kejadian itu, sehingga menyulitkan kita semua untuk menjalankan gencatan senjata, dan sekarang AS mencoba masuk, dengan kesan seolah jadi pahlawan, menyodorkan gencatan senjata. Tentu saja kita patut nantikan kelanjutannya, dan semoga situasi Palestina segera pulih kembali. Situasi darurat, Menlu AS mendadak temui Prabowo. Indonesia desak AS, tak perumit konflik. Konflik Israel-Palestina, seolah tak berujung, maka dari itu Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri, dan senantiasa mengedepankan aksi dialog, untuk penyelesaian konflik. Tak cuma Indonesia mendukung solusi dua negara, namun upaya yang tak kalah penting adalah gencatan senjata permanen, dikarenakan gencatan senjata sangat penting untuk pemulihan situasi Gaza. Untuk usaha gencatan senjata, seringkali veto AS menghalangi itu semua, dan saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia mendadak adakan pertemuan. Setelah berbicara di konferensi tingkat tinggi, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, seruan untuk bertindak, tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat AS H.M. Anthony John Blinken di Amman, Yordania. Menhan Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan, Indonesia menyambut baik diadopsinya resolusi DKPBB 2735 yang diusulkan Presiden AS Biden dengan proposal 3 fase untuk gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan AS, Mesir, dan Qatar. Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika, Mesir, dan Qatar untuk memastikan perundingan tetap berjalan serta mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang adil dan abadi di Palestina. Gencatan senjata yang segera, penuh, dan menyeluruh sangat penting untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, tegas Menhan. Dukungan internasional diperlukan bagi Palestina untuk mewujudkan status kenegaraan dan pembangunan bangsanya,
termasuk memperkuat pemerintahannya, memberikan bantuan untuk pemulihan, dan menuju keanggotaannya di PBB. Sementara itu, Menlu Blinken berterima kasih atas dukungan Indonesia terhadap proposal gencatan senjata tersebut, dan menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk melaksanakan kemitraan strategis komprehensif AS Indonesia. Terima kasih kepada Menteri Pertahanan atas dukungan Indonesia terhadap usulan untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza, dan menjamin pembebasan semua sandera, ungkap Menlu Blinken. Terlihat sikap upaya Indonesia untuk menghadirkan gencatan senjata saat beberapa waktu lalu, usulan DKPBB yang termasuk diinisiasi oleh Indonesia, ditolak oleh veto AS, dan berulang kejadian itu, sehingga menyulitkan kita semua untuk menjalankan gencatan senjata, dan sekarang AS mencoba masuk dengan kesan seolah jadi pahlawan, menyodorkan gencatan senjata. Tentu saja kita patut nantikan kelanjutannya, dan semoga situasi Palestina segera pulih kembali.